Tadi saudara mengatakan ketika saya dalam video saya mengatakan jual aset negara. Lalu Anda mengatakan itu kabar bohong. Betul? Iya, begitu. Kabar Pendapat saya bohong. begitu. Lalu ditanya alasannya Pak, saya nggak lihat kwitansinya. Iya. Oke? Sekarang di ruangan ini, mohon maaf saya pinjam salah satu jaksa X lah namanya. Dia punya mobil. Anda pernah lihat kwitansi penjualan mobil dari Karena mobil beliau itu bukan hak milik saya. Ya, Anda pernah lihat kwitansinya? Kalau negara ini, Anda pernah lihat kwitansinya? negara kita bersama. Negara kita bersama Keberatan ini. Yang Mulia. Jadi wajar saya tahu. Izin Majelis Hakim. Karena tidak lihat kwitansinya. Saudara tahu nggak ada berita aset negara di Jakarta dijual, uangnya untuk bangun ibu kota negara baru. Ini narasumbernya bukan orang sembarangan, yaitu Direktur BMN, Badan Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kemenkyu, Encep Sudarman. Iya. Ada. Nggak tahu saya. Nah, ini Yang mulia. ada. Walaupun saudara Saya nggak ada nggak tahu. kwitansinya. Ya, saya kasih tahu makanya. Yang kedua, ada judul berita dari CNBC Indonesia, wow, aset negara di DKI 1.100 triliun dijual, semua buat ibu kota. Narasumbernya juga tidak tanggung, lebih tinggi lagi, yaitu Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rahman. Jadi saudara, Nggak tahu Yang Mulia. jadi menurut saya, saudara jangan mengatakan hanya karena tidak melihat, lalu mengatakan saya menyebarkan berita bohong. Nah, maksudnya tempat Jen buang anak. Tadi kan dalam artian seolah-olah tempat itu kan kosong. Tidak berpenghuni. Iya, peribahasa. Iya. Cukup, terima kasih saksi. Tadi saudara mengatakan bahwa ada saya masih kurang jelas tadi dalam laporan dari Kalimantan Timur itu tadi apakah Kalimantan Timur itu membuat permintaan khusus untuk pusat melaporkan kasus ini? Jadi via telepon sih. Via telepon. Oh, jadi hanya via telepon, tapi bunyi kalimatnya apakah permintaan yang melaporkan saja atau bagaimana? Aku tanya kepada ketua. Oh, oke, jadi saudara tidak tahu ya? Saudara tidak tahu. Terus tadi saudara tahu apakah koalisi pemuda Kaltim ikut melapor? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Menurut Anda, tadi kan Anda sudah ditanya mengenai demo, mengenai keonaran ya. Pertanyaan saya, apakah demo identik dengan keonaran? Tidak ya. Jadi demo tidak identik dengan keonaran. Artinya demo itu bisa dikatakan bukan keonaran. Demo itu bukan keonaran, tetapi demo ini muncul karena ada keresahan. Ya. Yang saudara tangkap, ya, menurut saudara keresahan apa yang terjadi? Apa akibat dari keresahan yang saudara anggap tadi? Apa akibat dari keresahan? Ini pandangan saya ya. Saya tidak meminta saudara memberikan pandangan karena saudara bukan ahli. Ya, jadi saya hanya bertanya kepada Anda apa akibat. Jadi artinya di sini saudara yang saudara dengar, yang saudara lihat dan saudara alami dari pertanyaan saya jawabannya apa? Makanya saya pandangan saya akan ada kesimpulan. Maksud saya gini, menurut saya saudara bukan ahli, jadi tidak ada kapasitas saudara untuk memberikan pandangan dan saya tidak perlu pandangan saudara. Menurut saya. Yang saya muncul itu adalah demo dampak dari keresahan. Keresahan. Nah, kalau untuk keonaran saya tidak tahu apakah ada terjadi keonaran di mana-mana atau tidak. Yang jelas ya. Jadi Anda tidak tahu ya. Satu lagi, tadi kan Anda juga mengatakan bahwa apakah Anda tahu bahwa di lokasi
IKN, Anda sudah pernah ke lokasi IKN? Belum. Belum ya. Apakah saudara tahu, saksi ya, bahwa di lokasi, tadi kan Anda katakan yang menjadi korban adalah masyarakat di sekitar lokasi IKN. Apakah saudara tahu ada korban? Ya, korban dalam artian, dalam maksud saya, korban tadi adalah ketersinggungan, orang yang tersinggung tadi. Orang yang tersinggung tadi dari kata... Ya, artinya menurut saudara kalau orang tersinggung itu korban bukan ya? Ya, menurut Yang saya... pengertian saudara korban itu apa? Ya, dalam pemahaman saya, ya dalam menurut saya itu korban itu ya orang yang apa namanya? Ya orang yang tersinggung itu bagi saya bisa dikatakan sebagai korban gitu. Oh, jadi kalau menurut saudara orang tersinggung itu dikatakan korban? Iya, ya yang korban itu nggak harus yang dipukul atau yang apa yang Oke, korban itu. Dan sudah terjadi korbannya ya. Apa yang diderita oleh korban akibat tersinggung kan ada penderitaan. Kalau ada korban ada kerugian. Apa kerugiannya? Ya ketersinggungan dari Kerugiannya masyarakat. ketersinggungan ya. Ketersinggungan masyarakat. Oke, gitu. ya. Tadi saudara kan kuliah sekarang kuliah tingkat 1, maksudnya S1 ya? S2. S2 ya, oke S2. Artinya saudara sudah melampaui SMA ya. Iya. Pada saat mungkin sekarang kalau pelajaran bahasa Indonesia waktu kuliah udah nggak ada lagi ya. Iya. Pasti waktu SMA kan. Betul. Nah kalau menurut saya, kalau saya bilang kepada saudara, mulutmu harimaumu, bagaimana saudara menafsirkan kalimat saya? Menurut saya, mulutmu harimaumu, apakah harimaunya ada di mulut saudara? Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Kenapa saudara bisa bilang tidak ada? Padahal kalimat saya jelas-jelas mengatakan mulutmu harimaumu. Ya maksud saya mulutmu harimaumu itu adalah apa namanya? Ya peribahasa yang selama ini digunakan. Peribahasa, oke. Jadi kalau misalnya saya juga bilang kepada Anda, wajahmu seperti bulan purnama. Ada bulannya di wajah saudara? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Itu sama juga namanya? Peribahasa. Peribahasa. Apa bedanya dengan jin buang anak? Nah, Tempat jin buang anak. ya tempat jin buang anak itu kan tergantung dari persepsi masyarakat. Masyarakat kan banyak yang tersinggung. Bukan, maksud saya kalau saudara mendengar kalimat tempat jin buang anak, apakah juga Anda menafsirkan seperti ada harimaunya? Dan kalimat ini tempat jin buang anak. Jadi ada subjek yang di sini, subjeknya apa? Iya, maksud saya itu tempat jin buang anak itu kan adalah apa namanya? Seolah-olah menjadikan tempat itu tempat jin buang anak dan seolah-olah ini tempat yang tidak berpenghuni. Bisa juga. Kan? Apakah tadi kan saudara? Kalau ada istilah, Iya. Nah, maksudnya tempat jin buang anak tadi kan dalam artian seolah-olah tempat itu kan kosong, tidak berpenghuni. Iya, peribahasa. Iya. Cukup, terima kasih saksi. Ya, mohon izin melanjutkan yang mulia. Saya masih seputar karena ini adalah saksi pelapor juga bahwa saksi bersama dengan Bintang Wahyu ya tadi, sama juga dengan Guntur ya? Gurun. Sama satu lagi Febriansyah. Ya, bertiga. Nah, saya masih tertarik dengan Anda tadi bilang Anda nggak tahu ADART. Saya tahu ADART, tapi saya tidak bisa hafal ADART-nya gitu. Apa? Saya tidak hafal ADART-nya. Saya tahu ADART-nya. Tahu nggak ada perubahan dalam Tahu nggak ada perubahan dalam ADART? Tahu, ada perubahan. Kapan perubahannya? Nah, di Rakernas kalau nggak salah saya itu November ya kalau nggak salah. November. Tahun 2021. Tahun 2021. Di situ perubahannya.
Iya. Nah, kemudian di perubahan itu apakah dilaporkan ke Dirjen AHU, ke Kemenkumham? Nah, saya kurang tahu ya, itu sudah dilaporkan oleh Ketum dan Sekjen atau belum? Oke, bisakah Rakernas merubah anggaran dasar dari organisasi Anda? Nah, saya yang saya tahu kemarin itu ada perubahan sementara di Rakernas dan setahu saya ditetapkan nanti di Kongres. Ada perubahan ADART di sana dan ditetapkan di Kongres. Itu setahu saya ya. Oke. Ada perubahan pengurus bulan November berarti? Iya. Perubahan pengurus atau perubahan ADART-nya? Perubahan ADART dan nanti ditetapkan di Kongres. Itu setahu saya. Oke, berarti perubahan ADART-nya di bulan November tahun 2021. Apakah Anda tahu perubahan ADART itu pernah didaftarkan ke Kumham? Sekali lagi saya tanya, maaf. Saya kurang tahu. Tidak tahu. Apakah Anda tahu ada batas waktu untuk melaporkan ke Kumham jika ada perubahan anggaran dasar? Enggak tahu. Anda masuk ke dalam struktur kepengurusan di periode yang 2018 sampai 2022. Saya di 2021. Anda baru masuk di tahun 2021. 2021. Berarti ada perubahan di pertengahan jalan ya. Iya. Nah, Anda di dalam website SEMI, nih saya buka tadi, semi.or.id. Ada di sini struktur kepengurusannya, bahwa Anda menyatakan Anda adalah ketua bidang kepemudaan dan kemahasiswaan. Di dalam perubahan itu ada berarti tahun 2021. Sedangkan yang hari ini masih terdaftar di kepengurusan di website SEMI, ya, ketua bidang kemahasiswaan dan kepemudaan itu bukan nama Anda. Namanya adalah Ayatur Rahman A. Malik. Ya berarti tanya sama websitenya berarti. Sebentar, saya nggak mau nanya orang lain, saya nanyanya Anda. Nah, Jika Anda sebagai ketua bidang di tahun 2021 bulan November ya, oke, bulan November atau bulan apa Anda jadi pengurus? Bulan Maret. Bulan Maret 2021. Ketika ada perubahan pengurus, ada SK-nya nggak? SK mana? SK Anda mana? Ya SK-nya sama ini, sama Sekjen. Ya saya tanya, Anda pernah lihat nggak SK Anda ditunjuk sebagai ketua? Pernah lihat saya. Pernah pegang nggak? Pokoknya SK-nya itu sama Sekjen. Seingat saya itu ada di HP saya waktu itu di WA, apa namanya, software-nya, tapi HP saya baru hilang kemarin. Mana yang update di website ya? Kalau Anda kan 2021 bulan Maret, sekarang 2022 bulan Juni. Artinya ada perubahan kepengurusan udah hampir 1 tahun, udah setahun lebih bahkan. 1 tahun 3 bulan. Ke Dirjen AHU itu nggak pernah didaftarkan. Artinya legal standing Anda sebagai ketua bidang kepemudaan dan kemahasiswaan tidak terdaftar. Anda tidak berhak ada di sini. Karena yang tertulis di sini, kalaupun Anda sebagai ketua bidang, maka ketika itu terjadi di bulan Maret 2021, itu ada aturan di Kumham untuk perubahan anggaran dasar hanya 30 hari harus didaftarkan. Ya itu kan Anda dari bulan November Maret 2021, sedangkan di sini sudah Juni 2022, sudah 1 tahun 3 bulan. Ini tidak ada nama Anda. Dasarnya dari mana itu, Bu? Website SEMI? Websitenya SEMI lah, masa saya buka? Ya berarti kan mungkin ada yang belum diupdate di website SEMI gitu. Jadi nggak bisa jadikan dasar itu website itu juga gitu. Oke, berarti Anda masih tetap bersikukuh bahwa yang di sini? Ya belum diupdate. Belum update? Iya. Oke, kalau belum diupdate, berarti tapi sudah didaftarkan di AHU? Saya kurang tahu. Karena kan itu yang mendaftarkan itu ketum. Anda tahu nggak kalau Anda tuh jadi kayak sertifikat lahir Anda di koorganisasi itu kan tadi SK? Ya saya sudah di SK kan sama ketum, saya sudah lihat SK-nya. Oke. Di
pengurusan Kaltim. Tadi alurnya Anda bilang bahwa ada ketersinggungan, betul? Ya. Ada ketersinggungan dari sejumlah masyarakat di Kaltim. Kemudian pihak dari DPW Kaltim menelpon ke pusat, ke semi pusat, betul? Betul. Nah, pertanyaan saya agak mundur lagi sedikit. Bahwa apakah ada surat penunjukan dari masyarakat yang melakukan aksi, demo atau apapun yang mengatasnamakan masyarakat Kalimantan Timur ya kepada semi DPW Kalimantan Timur? Ada nggak surat permintaan atau surat kuasa? Tidak ada. Nggak ada surat kuasanya. Lalu bagaimana kemudian Anda menafsirkan, kemudian tadi kaitannya dengan masalah keonaran, dengan Anda bilang bahwa demo itu bukan berarti adalah keonaran. Maka kemudian ketika tidak ada surat kuasa, urgensinya apa yang kemudian mendorong semi Kalimantan Timur untuk kemudian harus melakukan laporan polisi? Ya berarti kan tandanya ada keresahan yang Nah, dirasakan. enggak, tadi Anda katakan ketersinggungan. Siapa Iya, yang tersinggung? ada yang tersinggung. Ya, pengurus semi itu kan masyarakat Kalimantan juga gitu loh. Mereka juga masyarakat Kalimantan, ya wajar saja mereka tersinggung. Kalau ibu menanyakan masalah surat kuasa, itu boleh saja. Ya, Tapi ya. masalah perasaannya tidak bisa. Iya, artinya begini Yang Mulia, bahwa tadi kan masalah kata ketersinggungan itu berawal dari keterangan saksi, di mana tadi ditanyakan oleh rekan saya bahwa atas jin buang anak itu kenapa? Demo itu terjadi karena apa? Karena ketersinggungan. Siapa yang tersinggung? Artinya dia bilang masyarakat Kalimantan Timur. Pertanyaan saya, ketika DPW Kaltim, DPW Semi Kaltim menyatakan bikin laporan ke polisi. Nah, atas kuasa dari siapa gitu loh? Apakah sejumlah atau cuman ini aja perasaan atau bagaimana gitu loh? Ya. Iya, maksudnya semi Kaltim itu kan masyarakat Kaltim juga gitu loh. Jadi Gitu. apakah pengurus Jadi seminya, semi Kaltimnya. Tapi kalau tadi ditanyakan dalam terserah ya itu surat dibuat itu benar atau enggak, ada kuasa masuk akal. Lah kalau saudara menilai masyarakat Kaltim tersinggung, Ya. itu Ya, ditanyakan buktinya apa, surat itu tidak ada bu. that's the point. Tapi kalau terus dipaksa, saudara tidak bisa. Iya. Masyarakat Kaltim tersinggung. Saudara hanya bisa mengatakan ada reaksi. Ya. Atas ucapan terdakwa di YouTube-nya itu ada reaksi. Reaksinya apa? Demo. Betul. Itu saja. Baik Yang Mulia. Kalau perasaan nggak bisa. Baik Yang Mulia. Coba logika lah, logika umum nih. Kan nggak bisa. Kalau saya tanya, itu si layak tadi minta. Suka nggak sama cewek? Nggak bisa saudara mengatakan. Karena masalah perasaan. Betul. Ya, ketersinggungan boleh jadi saudara menyimpulkan. Ya, betul. Ya, tapi belum tentu sejauh apa ketersinggungannya. Ya, Baik Yang Mulia. ada reaksi, turun ke jalan, bahkan ada yang foto mabrik. Kalau ibu mau pertanyakan, ada suratnya tidak ada. Baik. Kuasanya tidak ada. Baik. Saya lanjutkan lagi. Masih tadi tentang SK beliau ini karena terkait dengan legal standingnya saksi di semi. Ya, jadi kalau di perubahan ini kan nama saksi nggak ada ya di dalam USW. Jadi nanti saya minta Yang Mulia bahwa kami perlu untuk melihat SK-nya dari saksi ini bahwa dia adalah kapan diangkatnya sebagai pengurus semi. Karena nanti kaitannya seharusnya kalau misalkan sudah di Maret 2021 sementara belum didaftarkan maka legal standingnya jadi nggak ada di semi begitu. Ya, Baik. betul. Baik Yang Mulia. Baik Yang Mulia. Ya, selanjutnya pengurus di Kaltim itu ada berapa di DPW Kaltim? Nggak Pengurusannya? tahu saya, total pengurusnya saya nggak tahu. Nggak tahu. Ketuanya siapa? Ketua DPW Kaltim siapa? Afri. Afri. Ya. Afri baru diangkat di pertengahan atau sudah dari awal sama si Bintang? Dari awal. Ya karena periode PB dengan pengurusan daerah itu berbeda gitu. Iya, enggak kayak kamu enggak. Kalau kamu kan masuk nih di tengah-tengah nih, enggak Iya, full periodenya. Ya karena Afri itu ketua berarti dia dari awal. Oke. Tunggu, belum, masih ada sedikit lagi. Oke, Anda pernah ke Kalimantan enggak? Kalimantan Barat pernah. Hah?
Kalimantan Barat pernah. Oh, yang kemarin bareng-bareng sama si Oh, saya Bintang? nggak ikut. Nggak ikut. Nggak. Anda tahu Bintang ke sana dalam rangka apa? Yang saya tahu Bintang berangkat ke sana ngasih tahu saya. Jadi Mewakili SEMI atau apa? Mewakili SEMI. Mewakili SEMI. Jadi untuk kegiatan apapun kegiatannya di sana kami percaya kepada ketum kami. Anda tahu nggak siapa yang biayai perjalanannya Nggak tahu. Bintang sebagai ini? Nggak tahu saya. Nggak pernah nanya. Nggak pernah nanya saya. Berapa lama Bintang di sana? Nah, saya nggak tahu berangkatnya itu hari Kamis, tapi pulangnya saya nggak tahu pulangnya kapan kemarin itu. Oke, cukup yang mulia. Ya, Kamis. Ya, saya cuma dua hal saja. Yang pertama, mohon maaf saya kembali ke soal keterangan saksi ketika ditanya siapa yang jadi korban. Itu masih saya tulis. Yang jadi korban adalah masyarakat Kaltim yang ada di Jakarta. Ada begitu jawabnya? Saya nggak ada mengatakan masyarakat Kaltim yang ada di Jakarta. Oke, masyarakat Kaltim. Masyarakat Kalimantan. Masyarakat Kaltim. Oke, yang melaporkan Kaltim. Kaltim apa Kalimantan? Kalimantan. Kalimantan. Iya. Oke. Yang melaporkan ke polisi adalah DPP, betul? PB. Iya, PB istilahnya PB ya. Oke. Nah, setahu saya ini kan tersinggung. Dalam Undang-Undang ITE, ini kan saya produk ITE nih. Itu yang harus melaporkan itu adalah yang korban langsung. Seperti misalnya, mohon maaf, majelis, mohon maaf. Salah satu video saya mengatakan Prabowo begini. Nah, gitu kan. Lalu DPW Sultra Gerindra melaporkan saya karena ketuanya dihina. Nah, gitu kan. Itu kan tidak bisa. Buktinya sampai hari ini Prabowo tidak melaporkan saya sebagai orang yang langsung tersinggung. Itu Iya. ITE begitu. Betul. Nah, pertanyaannya, kenapa itu dilaporkan? Padahal saudara, baik nggak usah Kaltimnya, padahal DPP tidak ada selembar surat pun, surat kuasa dari masyarakat Kaltim yang tolong dong laporin dong si Edi. Karena begini, karena SEMI ini kan ada di hampir seluruh provinsi. Ngerti, Indonesia. pertanyaan saya kan tidak ada selembar pun Oke. surat kuasa. Karena SEMI Kaltim itu dengan PB itu kan adalah satu kesatuan. Tidak ada surat satu lembar pun. Iya, dalam artian posisinya begini, kalau seandainya memang tidak bisa saya melaporkan, tidak bisa dari SEMI melaporkan, berarti tidak ada kita di ruangan sidang begitu. Nah ya kenapa? Kan nggak ada surat kuasa. Ya tandanya karena bisa dilaporkan, makanya kita berada di ruangan sidang ini. Kalau Oke. tidak bisa dilaporkan, nggak mungkin Siap. sampai di sini dong. Oke, terima kasih. Saya ganti pertanyaan yang lainnya. Tadi saudara mengatakan ketika saya dalam video saya mengatakan jual aset negara. Lalu Anda mengatakan itu kabar bohong. Betul? Iya, bagi Kabar pandangan bohong. saya begitu. Lalu ditanya alasannya apa? Saya nggak lihat kwitansinya. Iya. Oke? Sekarang di ruangan ini, mohon maaf saya pinjam salah satu jaksa X lah namanya. Dia punya mobil. Anda pernah lihat kwitansi penjualan mobil dari Karena mobil beliau itu bukan hak milik saya. ya, Anda pernah lihat kwitansinya? Kalau negara ini, Anda pernah lihat kwitansinya? negara kita bersama. Negara kita bersama Keberatan ini. Yang mulia. Jadi wajar saya tahu. Izin Majelis Hakim. Anda pernah lihat Izin kwitansinya? Majelis Hakim. Izin Majelis Hakim. Izin Majelis Hakim. Kami sudah membiarkan, tapi janganlah terlalu berlarut karena izin biar kami teruskan dulu Majelis Hakim. Satu, terdakwa menyatakan terhadap saksi kami yang kami hadirkan, menyatakan bahwa terkait dengan Undang-Undang ITE. Padahal kami bukan melakukan hanya Undang-Undang ITE. Kami sudah mendiamkan Majelis Hakim. Cuman yang kedua terdakwa seperti itu, tolonglah, biar kita juga fair. Lah tadi didiamkan majelis. Terdakwa menyatakan bahwa terkait Undang-Undang ITE, padahal ini kan bukan hanya Undang-Undang ITE saja. Bisa. Ini persidangan loh. Dari tadi ada buku. Makanya kenapa saya kok sedikit bercanda. Saya dia memaksakan. Pertanyaannya apa? Bilang saya. Pertanyaannya adalah bahwa apakah saudara saksi pernah melihat kwitansi pembelian mobil milik seseorang? Tidak. Nah, lah ya, itu apakah kembali ke soal jual aset tadi? Dia menuduh saya menyebarkan berita bohong hanya karena tidak pernah melihat kwitansi penjualan aset negara. Pertanyaannya kenapa pada titik yang tadi ketika mobil tidak melihat kwitansinya, dia tidak mengatakan itu bohong. Itu. Jawab ya.
Begini, Bang Edi, kalau mobil beliau, mobil abang ini yang dijual, itu nggak ada hak saya di sana. Kalau negara ini, aset negara ini hak kita bersama loh. Wajar kita seluruh masyarakat negara ini tahu gitu loh. Oke, Kalau satu lagi. Oke, siap, saya terima jawabannya. Oke. Kedua, kalau tadi saya mengatakan jual aset negara sebagai bohong karena tidak lihat kwitansinya. Saudara tahu nggak ada berita aset negara di Jakarta dijual, uangnya untuk bangun ibu kota negara baru. Ini narasumbernya bukan orang sembarangan, yaitu Direktur BMN, Badan Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kemenkeu, Encep Sudarman. ya, Ada. nggak tahu saya. Nah, ini ada, walaupun saudara Saya nggak nggak tahu. kwitansinya. Ya, saya kasih tahu makanya. Yang kedua, ada judul berita dari CNBC Indonesia, wow, aset negara di DKI 1.100 triliun dijual, semua buat ibu kota. Narasumbernya juga tidak tanggung, lebih tinggi lagi, yaitu Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rahman. Jadi saudara, Nggak tahu yang mulia. jadi menurut saya, saudara jangan mengatakan hanya karena tidak melihat, lalu mengatakan saya menyebarkan berita bohong. Oke. Ya, tidak benar itu. Ya. Udah cukup, terima kasih. Bukan didiamkan, kita semua berdoa alatnya kemana. Ya, kita menanyakan mana lalu, tapi malu. Kita mengenai masalah itu yang kami pertanyakan. Beberapa pertanyaan saya atur, beberapa pertanyaan. Saudara berarti sudah menilai kami sudah tidak layak. Jadi kami berarti kami sudah dinilai memihak. Ya kami tidak lagi majelis yang saudara ajukan bahwa majelis ini tidak berkomentar lagi. Kami minta kalau memang saudara menilai seperti itu. Tidak perlu dinamika, Pak. Tidak sabar. Tidak perlu. Kalau jaksa sendiri sudah menilai, kami sudah memihak. Berapa pertanyaan saya katakan? Silakan. Kalau saudara sudah merasa keberatan dengan majelis ini, saudara ajukan kepada ketua kami dengan senang hati. Dengan senang hati. Apa dipikir tidak ada kok. Tidak silakan sampai mana. Tapi silakan ya. Silakan terbuka melalui dan cabut sekalipun, ya. Agar majelis ini diganti, karena dia sudah tidak fair. Silakan. Kami tunggu kapan selesai. Izin majelis. Jadi kan, ya. Izin majelis. Kami menyampaikan, jadi bukan kami menjustifikasi majelis berpihak. Cuman tadi kami kan menunggu, di mana pihak terdakwa menanyakan terkait substansi kesaksi ini terkait dengan sangkaan ITE. Makanya kami kan menanyakan bahwa sangkaan kami itu bukan hanya ITE. Itulah yang kami pertanyakan tadi majelis hakim. Seperti itu kurang lebih. Siap. Mohon maaf majelis hakim yang mulia. Kami dengan senang hati, Pak. Tidak ada kepentingan sendiri. Perkara ini bebas, mau terbukti, tidak ada urusan kami. Kami hanya memandang dalam sumber. Silakan ya, kalau tunggu kalau memang ada ini, kalau bicara ini tidak menjadi sendiri ya. Dan kalau ada keberatan ditunggu sampai sebelum persidangan hari Kamis. Ya, tapi dengan senang hati, Pak. Kami tidak takut dinilai. Tapi tidak ditakuti. Karena ada video lapor semua ada. Ya. Oke, dari itu bagaimana cukup? Oke. Tanggapan yang mulia, pertama saya membantah, tidak benar bahwa ucapan izin buang anak saya itu adalah penghinaan buat warga Kalimantan. Tidak bermaksud menghina dan bukan penghinaan memang. Iya, tidak benar ya.
Karena itu ungkapan saja seperti tadi beberapa contoh disampaikan tadi. Kedua, saya juga mengatakan tidak benar bahwa ucapan saya menjual aset negara itu adalah berita bohong. Karena semua based on berita-berita yang saya kutip. Terima kasih. Tetap pada keterangan saya. Izin majelis. Oh iya, baik. Ini sedang ditunda di langsung dari 9 pagi untuk pemeriksaan saksi.